Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenankan saya Fani Dimas Ruhin akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah toksikologi dengan judul Toksikologi etil merkaptan sebagai odoran LPG. Berikut adalah daftar isi pada presentasi saya. Yang pertama, latar belakang. Hal ini dilatar belakangi dengan penggunaan etil butil merkaptan sebagai odoran LPG yang berdampak langsung pada kesehatan pekerja di SPBE. Dengan ketentuan, etil butil merkaptan yang ditambahkan dalam LPG sebesar 1 pound per 10.000 American gallon, namun tidak memiliki batas nilai maksimumnya, sehingga memungkinkan berdampak pada kesehatan pekerja SPBE. Selanjutnya, yang kedua, sifat fisika kimia toksikan. Berikut deskripsi dari etil merkaptan menurut NIOSH dengan nama lain etantiol, etil sulfidrat, dan merkaptoetan dengan exposure limit menurut NIOSH 0,5 ppm atau 1,3 mg per meter kubik selama 15 menit atau menurut OSHA yakni dengan permissible exposure limit 10 ppm atau 25 mg per meter kubik. Selanjutnya, sifat fisika dari etil merkaptan, yaitu molecular weight 62,1, boiling point 95 derajat Fahrenheit, dengan freezing point minus 228 derajat Fahrenheit, dengan solubility di dalam air 0,7%, vapor pressure 442 mm Hg, dengan upper exposure limit 18% dan lower exposure limit di 2,8%. Flash point minus 55 derajat Fahrenheit. Selanjutnya yang ketiga, toksikokinetika yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Merkaptan dapat terabsorpsi ke dalam tubuh melalui kontak kulit, kontak mata, saluran pernafasan, dan saluran cerna. Yang selanjutnya terdistribusi ke seluruh tubuh melalui peredaran darah dan peredaran limfa. Yang selanjutnya terjadi metabolisme merkaptan di dalam tubuh yang terbagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dengan reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi hidrolisis, dan fase 2 yang merupakan reaksi konjugasi. Metabolisme merkaptan di dalam tubuh sangat bervariasi, tergantung enzim yang melakukan metabolismenya. Untuk merkaptan yang akan diubah menjadi metabolit yang dapat larut dalam air dan dapat diekskresikan keluar bersama urin, keringat, dan sebagainya. Sebagai contoh, enzim sitokrom P450 atau CYP450 dan peroksidase, di mana akan terbentuk dietil disulfid dan pada akhirnya terbentuk sulfida yang larut dalam air dan keluar bersama urin. Reaksi oksidase atau fase 1 menggunakan enzim oksidase dan glutation peroksidase, yang selanjutnya direaksikan dengan fase 2 atau reaksi konjugasi menggunakan enzim tiol transferase dan sulfur transferase. Uraian tabel berikut terkait metabolisme dan reaksi enzim yang digunakan serta lokalisasinya di dalam sel, seperti reaksi oksidasi dengan enzim peroksidase dengan lokalisasi pada mikrosom, lisosom, dan saliva. Enzim sitokrom 450 dengan lokalisasi mikrosom, mitokondria, dan enzim flavin monooksigenase pada mikrosom. Selanjutnya reaksi konjugasi dengan enzim sulfotransferase pada sitosol. Selanjutnya metabolit akan diekskresikan melalui feses, urin, udara keluar melalui hembusan nafas, serta sebagian tersimpan dalam jaringan lunak dan tulang. Berikut eksperimen in vivo pada kelinci percobaan yang dilakukan oleh Snow tahun 54, di mana sekitar 80 hingga 85% merkaptan akan diekskresikan keluar dari tubuh dengan waktu paruh 10 jam, yang sebagian besar diekskresikan bersama udara keluaran sekitar 58%, bersama urin 16%, melalui kotoran dan hati dengan konsentrasi masing-masing 2%, dan tersimpan di dalam jaringan lunak dan tulang sebesar 6%. Selanjutnya bagian 4, toksikodinamika. Selanjutnya toksikodinamika etil merkaptan di dalam tubuh, di mana etil merkaptan merupakan oksidator kuat. Rute pajanan etil merkaptan dapat melewati saluran inhalasi, saluran cerna, kotak kulit, dan kontak mata. Simptom yang terjadi pada manusia seperti iritasi pada selaput lendir, sakit kepala, dan mual. Sedangkan pada hewan terjadi ketidakseimbangan, kelesuan, kerusakan hati dan ginjal, sianosis, dan narkosis. Target organ yang terdampak
etil merkaptan seperti mata, sistem pernafasan, hati, ginjal, dan darah. Bagian 5, informasi tambahan lain. Menurut NFPA 704, etil merkaptan merupakan cairan mudah terbakar dengan kelas 1A, di mana flash point kurang dari 73 derajat Fahrenheit dan boiling point kurang dari 100 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, bahaya etil merkaptan tertera pada tabel berikut. Dengan bahaya kesehatan dengan nilai 2 dapat menyebabkan kelumpuhan sementara dan cedera sisa. Dan bahaya kebakaran dengan nilai 4, di mana mudah terbakar, menguap dengan cepat atau seluruhnya pada tekanan atmosfer dan suhu lingkungan normal. Dan bahaya ketidakstabilan dengan nilai 1, dengan deskripsi biasanya stabil, tapi dapat menjadi tidak stabil pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. 6. Pekerja yang beresiko. Selanjutnya, pekerja beresiko terpajan etil merkaptan secara langsung dengan dosis tinggi, yaitu pada pekerja SPBE, khususnya pada bagian stasiun pengisian. Sedangkan pekerja dengan potensi bahaya kecil dengan dosis rendah seperti pekerja restoran, ibu rumah tangga, pembantu atau ART, dan pekerja lain yang secara tidak langsung terpajan etil merkaptan akibat kebocoran. Yang ketujuh, sumber pajanan. Selanjutnya, sumber pajanan etil merkaptan bisa berasal dari instalasi penambahan odoran yang mengalami kerusakan seperti kebocoran dan berakibat pada rilisnya odoran ke lingkungan dan membuat pekerja terpajan yang kemudian melewati rute pajanan seperti di kulit, mata, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Bagian 8, pengendalian. Terkait pengendalian etil merkaptan, saya bagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama perlindungan personal atau sanitasi, yang kedua pertolongan pertama. Untuk perlindungan personal atau sanitasi meliputi pencegahan kontak kulit, pencegahan kontak mata, bila terkontaminasi ke kulit maka segera lakukan pembersihan, bila pakaian terkontaminasi bahkan sampai basah, maka segera lepaskan, namun tidak ada rekomendasi spesifiknya terkait pelepasan pakaian terkontaminasi tersebut. Sedangkan untuk pertolongan pertama seperti bila terjadi kontak pada mata, membilas mata dengan air sebanyaknya. Bila kontak dengan kulit, maka segera cuci dengan sabun. Bila terhirup dengan konsentrasi tinggi, maka gunakan alat bantu pernafasan. Bila tertelan, segera dapatkan pertolongan medis. Dengan ketentuan sebagai mana tabel berikut. Selanjutnya, rekomendasi dari respirator sendiri. Untuk etil butil merkaptan dengan konsentrasi 5 ppm maka gunakanlah APF 10. Untuk konsentrasi hingga 12,5 ppm maka gunakanlah APF 25. Bila konsentrasi meningkat hingga 25 ppm maka gunakanlah APF 50. Untuk konsentrasi hingga 500 ppm maka gunakanlah APF 1000. Namun untuk keadaan darurat atau memasuki area tanpa diketahui konsentrasinya atau immediately dangerous to life or health atau IDLH, maka gunakanlah respirator dengan APF 10.000 dengan ketentuan sebagai berikut. Bila keluar sesegera mungkin, maka gunakanlah respirator dengan APF 50 dengan catatan segala detail ketentuan harus sesuai pada matriks berikut. Berikutnya gambar respirator yang direkomendasikan oleh OSHA dengan APF 10 hingga 10.000. Yang 9, rekomendasi. Terkait rekomendasi dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya pengaturan terkait batas atas atau nilai maksimal penggunaan etil butil merkaptan sebagai odoran LPG. Yang kedua, penggunaan odoran lain sebagai bentuk pengendalian risiko dengan konsep substitusi. Yang ketiga, penggunaan APD dan PPE yang tepat pada pekerja SPBE dan SPPBE. Yang terakhir, perlu adanya kajian lebih lanjut tentang penggunaan etil butil merkaptan di Indonesia dan dampaknya pada kesehatan pekerja SPBE. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, termasuk referensi sebagai berikut. Demikian saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf atas penyampaiannya. Untuk pertanyaan dan saran dan masukan saya persilahkan. Terima kasih.